Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak solih dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak solih, hari ini kita akan belajar PAI tentang bab sholat. Nah, sebelumnya anak solih di pertemuan pertama ya, kita juga sudah belajar tentang tata cara sholat atau syarat sah sholat. Nah, sekarang kita akan belajar rukun sholat. Nanti setelah anak solih dan solihah belajar tentang rukun sholat, anak solih diharapkan mampu melaksanakan sholat dengan tertib ya, secara berurutan mengikuti rukun-rukun sholat. Nah, apa saja rukun sholat dan ada berapa? Nah, rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilakukan saat menjalankan sholat. Sholat dianggap tidak sah dan batal jika tidak memenuhi rukun sholat dengan sengaja. Ada 13 rukun sholat yang perlu kita penuhi dalam melaksanakan sholat. Nah, misalkan anak solih kan di sini ada 13 rukun sholat ya. Nah, misalkan kalau kita sholat lalu salah satu bacaan atau gerakannya tidak dilakukan, berarti sholatnya dianggap tidak sah. Misalkan ketika anak soleh dan solihah mau sholat subuh tapi lupa untuk niat sholat subuh, lupa berniat dulu sebelum sholatnya sholat aja ya, tapi nggak niat dulu. Nah, berarti sholatnya dianggap tidak sah atau batal. Nah, ini apa saja rukun sholat itu? Yang pertama ada niat ya. Yang kedua takbir. Yang ketiga berdiri dengan tegak. Bagi yang mampu ya, kalau misalkan gimana kalau yang lumpuh atau misalkan dia sedang sakit, nah boleh sambil duduk atau dengan berbaring, bisa juga ya. Itu tergantung dengan kondisi orang yang sedang sholat. Kalau dia sedang sakit lalu tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Atau duduk juga nggak bisa, boleh juga sambil berbaring. Nah, kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, pasti anak soleh dan solihah udah hafal ya insya Allah Quran surat Al-Fatihah. Nah, ternyata Quran surat Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Nah, artinya wajib dibaca ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kalau misalkan kita sholat lalu lupa untuk membaca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu maksudnya perlahan-lahan, dengan tenang, tidak buru-buru ya. Allahu Akbar. Dengan perlahan, tidak buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya tidak tumak ninah ya. Kemudian yang keenam, iktidal dengan tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Ya, perlahan. Iktidal dengan perlahan. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumanina atau sujud di antara duduk ya. Kemudian yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirash. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Mohon maaf, duduk tasyahud awal ya. Ini harusnya duduk tasyahud awal dulu. Duduk tasyahud awal dengan tumanina. Kemudian ke-10 membaca tasyahud akhir. 11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ke-12 membaca salam pertama. Assalamualaikum. Jadi nih, kalau
kalau misalkan kita sholat, kalau kita perlahan sholatnya dengan tumaninah, assalamualaikum warahmatullahi, ya itu salam pertama yang menghadap ke kanan itu hukumnya wajib dibaca, ya dilakukan, ya sedangkan salam yang kedua yang ke sebelah kiri itu sunnah. Kemudian yang ketiga, tertib dan berurutan dalam mengerjakan rukun sholat. Tertib itu berurutan, ya, jadi nih dari awal diawali dengan niat, kemudian takbir, berdiri tegak, ya, membaca Al-Fatihah sampai terakhir membaca salam. Itu harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh acak. Aku mah mau sholatnya diawali dengan diawali dengan itidal dulu, boleh tidak? Tidak boleh, ya harus berurutan, harus dari niat dulu, takbir, berdiri tegak sampai salam. Kemudian ayo kita belajar melaksanakan sholat dengan tertib. Yang pertama niat. Niat boleh dibaca dengan lisan secara perlahan atau cukup dalam hati. Boleh dengan bahasa Arab atau bisa juga dengan bahasa Indonesia. Nah, ucapkan niat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ini contoh niat sholat zuhur. Insya Allah anak soleh dan solihah sudah pada hafal ya. Usolli farodho zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan tidak hafal Bu, aku mah niat dengan bahasa Arab yang dirisankan bisa cukup dalam hati, ya Allah. Aku berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Ya, artinya aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, nah sekarang tadi kan niat. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu gerakan awal ketika mengangkat tangan, namanya takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah artinya doa pembuka dibaca setelah takbiratul ihram. Nah, kalau doa iftitah ini sunnah ya, bukan wajib atau bukan merupakan rukun sholat. Jadi kalau misalkan tidak dibaca, tidak apa-apa. Nah, ada dua jenis, ada doa iftitah. Namun yang biasanya kita baca ya, itu yang bunyinya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, pada pertemuan hari ini anak solih dan solihah mengetahui rukun sholat dan belajar tata cara sholat dengan tertib. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tata cara sholat dengan tertib. Tugasnya sudah mulai belajar baik dari segi penyempurnaan gerakan atau bacaan sholat. Nah, anak soleh dan solehah sudah belajar ya penyempurnaan gerakan dan bacaan sholat. Karena pada penilaian akhir semester akan ada praktek sholat secara mandiri sebagai penilaian pada materi hari ini. Nah, jadi anak soleh dan solehah kan kita ini sudah belajar ya
rukun sholat apa saja. Anak solih silakan dipelajari di rumah, dipraktekkan coba ya. Niat, kemudian takbir yang benar, berdiri dengan tegak ya, tidak sambil goyang-goyang, tidak sambil main-main ya sholatnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud dengan tumak ninah ya. Dilakukan perlahan, tidak terburu-buru. Oke, alhamdulillah anak solih, materi hari ini sudah selesai. Anak solih dan solihah selamat mencoba di rumah gerakan dan bacaan penyempurnaan sholat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.